وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'ah dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk lanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Dan untuk hari Ahad ini kita masih melanjutkan penjelasan hari Ahad yang lalu. Jadi hari Ahad yang lalu kita sudah sama-sama sedikit mempelajari tentang mauqif, yaitu sikap atau posisi yaitu para ulama terhadap tauhid. Ya, jadi jangan kita beranggapan bahwa dia seorang ulama atau dia seorang ustadz, dia seorang ahli dakwah, kemudian mempunyai kesamaan ya di dalam berdakwah. Mungkin sama-sama berdakwah ya tentang agama. Tetapi sikap ya setiap dai itu, sikap setiap ulama itu berbeda-beda. Apalagi kalau berkenaan dengan masalah dakwahnya para nabi, berkenaan dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW juga memiliki sikap yang berbeda-beda. Ya, karena setiap orang pasti mempunyai latar belakang yang berbeda. Ya, sebelum dia menjadi seorang dai, sebelum dia menjadi seorang ustadz, sebelum dia menjadi seorang ulama, dia punya latar belakang yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Begitu juga tujuan atau niat ya seorang dai juga berbeda satu dengan yang lainnya. Maka ketika mereka berdakwah, ketika mereka menjelaskan perkara-perkara agama, ya karena adanya perbedaan-perbedaan itulah makanya mereka juga berbeda tentang apa yang harus mereka sampaikan pertama kali. Ya, terutama apa yang dilakukan oleh para nabi ataupun yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana para nabi dan nabi kita, ya mereka mengawali, mereka memfokuskan, ya mereka itu ya lebih mengutamakan dakwah itu dengan dakwah tauhid. Dakwah bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana cara menjadikan Allah itu satu-satunya sesembahan. Nah, kemudian kita bisa perhatikan dai-dai zaman sekarang, juru-juru dakwah zaman sekarang, ustadz-ustadz zaman sekarang, dengan keanekaragamannya, mereka berdakwah satu dengan yang lainnya berbeda. Makanya kita untuk melihat bahwa seseorang itu benar-benar menteladani, benar-benar mencontoh, benar-benar mengikuti Rasulullah adalah dengan cara apa? Dengan cara melihat, ya dengan cara menyaksikan apa yang mereka dakwahkan pertama kali. Nah, itu karena dulu para nabi, kemudian juga Nabi kita Muhammad SAW, mereka memprioritaskan dakwah itu dengan dakwah tauhid. Maka perhatikan dai-dai zaman sekarang. Dan kita sudah pelajari kemarin di awal bahwa ya Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis dikatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya yaitu para ulama itu ya mereka adalah pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan kepada mereka itu harta benda, tidak mewariskan uang dinar, tidak mewariskan uang dirham. Nah, yang mereka wariskan itu, yang para nabi wariskan itu adalah ilmu, itu ilmu agama. Maka siapapun orang yang mengambil ya ilmu tersebut, berarti dia telah mendapatkan peruntungan, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi kalau para ulama ini benar-benar ulama, dia akan mengambil ilmunya Rasulullah. Ya, dan dia ketika menyebarkan ilmu tersebut juga sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul atau juga Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menyebarkan ajaran tauhid atau akidah tauhid. Ya, apalagi di dalam ayat juga ya Allah Jalla wa'ala juga pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana sungguh-sungguh telah ada lakum bagi kalian fi rasulillah di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada teladan, ya ada panutan yang baik. Jadi buat ya seseorang kalau dia memang mencintai Rasulullah, dia beriman kepada Rasulullah, maka dia akan menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan. Dan teladan itu bukan hanya dalam masalah akhlak,
Menteladani Rasul itu bukan hanya masalah bagaimana cara beribadah. Menteladani Rasul itu bukan bagaimana cara kita bermuamalah. Tetapi kalau para dai ingin mencontoh menteladani Rasulullah juga bagaimana cara Nabi berdakwah. Apa yang harus disampaikan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan, maka dia juga wajib mencontoh menteladani Rasulullah. Ya, makanya kemarin sudah kita bahas, sudah sama-sama kita pelajari kelompok pertama, ya, posisi pertama di antara para ulama adalah mereka yang memahami tauhid. Mereka juga tahu pentingnya, urgennya tauhid. Mereka juga memahami tentang jenis-jenis daripada tauhid. Di samping itu juga mereka tahu tentang kemusyrikan. Mereka tahu tentang bahaya kemusyrikan. Mereka tahu juga tentang jenis-jenis kemusyrikan. Dan ulama jenis yang pertama ini kemudian mereka tegak dengan kewajiban mereka mendakwahkan tauhid dan mereka juga mendakwahkan tentang kemusyrikan. Makanya kalau seandainya ulama-ulama ini mencontoh Rasulullah, ya dengan kewajibannya menyampaikan akidah tauhid dan juga menyampaikan tentang bahaya kemusyrikan, mereka akan mengalami seperti yang dialami oleh para rasul masa dahulu. Mereka akan didustakan, mereka akan diganggu, ya mereka akan mendapatkan rintangan-rintangan dalam berdakwah sebagaimana dahulu juga para rasul seperti itu. Ya, tapi para rasul sudah mencontohkan, memberikan contoh kepada kita ketika mendapat rintangan, ketika mereka didustakan ataupun mereka itu diganggu, mereka sabar. Ya, sampai akhirnya ya Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, inilah jenis ya ulama yang pertama. Ini adalah merupakan posisi atau sikap ulama yang pertama ia terhadap dakwah tauhid, yaitu ulama yang mendukung, ya mereka yang menjalani, mereka yang memperjuangkan dakwah tauhid. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang posisi kedua, sikap yang kedua di antara para ulama. Ya, bagaimana mereka? Al-qismus tsani minal ulama, jadi jenis yang kedua, kelompok yang kedua dari para ulama adalah ahmalu dakwah ila tauhid. Mereka adalah yang ahmalu, mereka yang menganggap enteng, mereka yang meremehkan dakwah kepada tauhid. Ya, jadi selama mereka berdakwah sekian tahun, ya mereka tidak menyinggung dakwah tauhid. Kalau toh menyinggung hanya sekali-sekali saja, hanya untuk bumbu-bumbu penyegar saja. Ya, karena mereka tidak memfokuskan dakwah tauhid. Ya, mereka ada orang-orang yang ihmal, orang-orang yang mengabaikan, orang-orang yang menyepelekan dakwah tauhid. Alladzi, yang tauhid itu adalah asasul Islam, merupakan pondasi, merupakan dasar dalam Islam. Farahu yad'unan nasa ila shalah was-saum wal umrah was sadaqah wal hukma wal jihad duna ayyusahihu aqaidal muslimin wa ka'annahum lam yasma'u qalahu ta'ala. Maka mereka kemudian memulai dakwah ya kepada manusia itu dengan masalah-masalah wudhu dulu, masalah sholat, masalah puasa, masalah umroh dan haji, masalah bersedekah, masalah hukum, masalah berjihad. Ya, jadi itu yang pertama-tama mereka dakwahkan. Tergantung dari sikonnya. Kalau misalnya masyarakat kondisinya enak untuk didakwahi sholat. Jadi kalau berkenaan dengan waktu Isra Mi'raj, mereka dia ceramahnya tentang sholat. Kalau udah masuk bulan Ramadan, mereka kemudian mendakwahkan untuk berpuasa, zakat, fitrah dan yang lain-lain. Ya, kalau berkenaan dengan musim haji, mereka kemudian menjelaskan masalah haji atau umroh. Ya, tergantung musimnya. Ya, dan mereka ini duna ayyusahihu, tanpa memperbaiki. Dunaan, tanpa yusahihu, tanpa ada keinginan untuk memperbaiki aqaid, yaitu akidah-akidah kaum muslimin. Ya, seakan ya mereka begitu. Ya, tanpa ada keinginan memperbaiki akidah kaum muslimin, di mana mereka itu suka pergi ke dukun-dukun. Bagaimana memperbaiki akidah kaum muslimin supaya tidak pergi ke dukun lagi? Mereka suka pergi ke tempat-tempat, kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan ya para wali misalnya. Tidak ada keinginan bagi mereka itu untuk menasehati kaum muslimin, memperbaiki akidah kaum muslimin agar tidak mendatangi lagi kuburan-kuburan yang mereka anggap kuburan-kuburan keramat. Nah, itu jadi banyak dai-dai yang tidak peduli. Hanya disibukkan ya dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu masalah wudhu, masalah sholat dan yang lain-lainnya, tanpa ada usaha
untuk memperbaiki akidah. Padahal akidah ini penting sekali. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, ya akidah ini ibarat kita bangun rumah, pondasinya itu loh yang harus diperbaiki, yang harus dikuatkan, yang harus dikokohkan sebelum membangun rumah adalah pondasinya. Ya. Nah, ka'annahum lam yasma'u, seakan-akan dai-dai ini, seakan-akan juru-juru dakwah ini, seakan-akan para ulama ini belum pernah mendengarkan firman Allah Ta'ala. Seakan-akan mereka ya enggak pernah mendengar, enggak pernah mengetahui ya tentang firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am, yaitu surat ke-6 ayat ke-88, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha, ya, min ibadihi walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Demikianlah petunjuk Allah, yang Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Ini kita ambil, walau dan seandainya asyraku, seandainya mereka, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah ini, orang-orang yang sudah berada di atas jalan yang benar ini, mereka sudah masuk ke dalam Islam, mereka sudah rajin sholat, berpuasa, dan yang lain-lain. Seandainya mereka ini asyroko, berbuat syirik, seandainya mereka menduakan Allah, seandainya mereka mendatangi dukun-dukun, seandainya mereka mendatangi kuburan-kuburan, ya para wali, seandainya mereka percaya dengan jimat-jimat, ya atau apalagi bentuk-bentuk kemusyrikan yang lain. Jadi seandainya mereka berbuat syirik, Allah mengatakan la benar-benar, la taukid di sini, la penegasan lamnya, la pastilah, benar-benarlah, habito akan hapus, akan lenyap, apa anhum dari mereka, makanu ya'malun, apapun yang mereka telah kerjakan. Sholatnya hapus pahalanya, puasanya hapus pahalanya, ya sedekahnya, pergi hajinya, umrohnya, berbaktinya dia kepada kedua orang tuanya, dengan sebab perbuatan syirik, dengan sebab dia menduakan Allah, dengan sebab dia mendatangi dukun-dukun, dengan sebab dia mendatangi kuburan para wali untuk mengalap berkah, maka dengan sebab itulah, maka semua amal-amal yang dia pernah kerjakan akan hapus, akan hilang, al-iyadzubillah. Nah, itulah efeknya. Nah, para ulama itu nggak pernah menerangkan tentang bahaya kemusyrikan, ya, tentang mudorotnya perbuatan syirik. Hanya menggenjot umat ini harus rajin sholat, harus berpuasa, harus rajin bersedekah, ada duit sana pergi haji, pergi umroh. Hanya menyuruh kepada perbuatan-perbuatan ya yang baik saja, tapi tidak pernah mengajarkan bahwa amal-amal itu bisa hapus, amal-amal itu bisa lenyap. Ya, ketika orang yang mengerjakan amal soleh itu melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ini harus diajarkan tentang bahayanya. Ya, begitupun dalam ayat yang lain dalam Quran, yaitu surat Az-Zumar, ya, dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39, Allah Jalla wa Ala berfirman kembali, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam mengatakan, ya walaqad dan sungguh-sungguh dan benar-benar uhiya telah diwahyukan, telah diberikan wahyu kepada engkau wahai Nabi, dan juga kepada nabi-nabi, dan juga kepada rasul-rasul sebelum kamu. Apakah itu Nabi Isa, Nabi Musa, ya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan semua nabi juga telah diwahyukan kepada mereka. Apa wahyu yang disampaikan Allah kepada nabi-nabi dan kepada nabi kita? Yaitu kata Allah kepada para nabi itu, dan ini pengajaran buat umatnya, pengajaran juga buat umat kita Muhammad SAW, yaitu umat Islam. Kata Allah, lain benar-benar jika, sungguh-sungguh jika, apa itu? Asyrakta engkau berbuat syirik. Ini ancaman kepada Rasulullah. Bayangkan Rasulullah yang kita tahu semua amalnya diterima karena Rasul adalah orang yang paling mengikuti perintah Allah. Rasulullah adalah orang yang paling baik, yaitu keimanannya, orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, dan itu pun diancam oleh Allah Jalla wa Ala dengan kata-kata la in asyrakta, benar-benar jika engkau wahai Nabi, wahai Rasul berbuat syirik, seandainya engkau berbuat syirik, layah batonna amaluka, benar-benar akan hapuslah, benar-benar akan lenyaplah
pasti akan hilanglah, yaitu amaluka, amalmu. Jadi pahala amalmu akan hilang. Kita sholat sekian tahun, hanya gara-gara kita berbuat syirik, hapus pahala sholat kita. Kita berpuasa sudah sekian tahun, ya bahkan kita tidak tanggung-tanggung, tidak hanya mengerjakan puasa Ramadan, tapi kita juga mengerjakan puasa-puasa sunnah yang lain. Apakah puasa Syawal, apakah puasa Bayat, puasa Senin Kemis, puasa Arafah, dan yang lain-lainnya. Kita juga tidak cukup dengan sholat 5 waktu. Kita juga mengerjakan sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, dan sholat-sholat yang lain yang disunnahkan. Tetapi dengan sebab kita berbuat syirik, ya maka akan hapus amal kita. Jadi amalan-amalan wajib saja bisa hapus, apalagi amalan-amalan yang sunnah. Ya, jadi hati-hati dengan kemusyrikan. Ya, jadi makanya para dai sekarang, ya orang yang mengaku-ngaku ulama itu sekarang mereka mengajak orang beribadah ini, beribadah itu pun kadang-kadang ngajak ibadahnya, dia tidak membawakan dalil, tidak membawakan hujah, tidak membawakan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi, tidak juga dijelaskan ya tentang bagaimana caranya, keutamaannya oleh para ulama salafus soleh, ya hanya mengajak. Kalau toh juga itu amalan-amalan yang memang yang memang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, kalau seandainya juga melakukan kemusyrikan akan hapus. Nah sekarang banyak sekali para dai, para ulama yang mengajak kita untuk melakukan berbagai macam amalan. Tetapi kita tidak pernah diajarkan, kita tidak pernah diberitahu, kita tidak pernah diinformasikan bahwa ada sesuatu yang dapat menghapus pahala ya daripada amal kita. Coba bayangkan ruginya. Seandainya kita membuat suatu tulisan, ya sudah mendapat 50 halaman, ya tiba-tiba ya masuk ke komputer kita, ke laptop kita, yaitu virus, ya atau kita belum sempat nge-save misalnya, lalu kemudian mati listrik misalnya, ya atau ngedrop laptop kita misalnya, tiba-tiba mati, belum sempat kita save. Bayangkan tiba-tiba semua apa yang kita tulis hilang, coba. Ya, dengan sebab virus, kemudian semua yaitu catatan kita, file kita kemudian hapus. Bayangkan betapa ruginya, betapa sedihnya kita andai kata apa yang telah kita simpan, apa yang telah kita kumpulkan tiba-tiba dalam waktu singkat hapus dan hilang, coba. Berapa tahun kita sudah beramal sholat? Katakan dari sejak kita balik. Katakan dari usia 15 misalnya. Sekarang umur kita misalnya 50 tahun. Bayangkan 35 tahun kita sholat. 35 tahun kita puasa Ramadan. 35 tahun ya kita melakukan ini itu kebaikan-kebaikan. Bayangkan hanya dalam waktu sesaat melakukan kemusyrikan. Dia datang ke dukun-dukun, percaya dengan dukun-dukun, atau dia itu mendatangi kuburan para wali untuk minta ini, minta itu, dan seterusnya. Lalu seketika itu hapus semua amalnya. Ya, makanya di sini para ulama seharusnya, para dai, bukan hanya sekedar mengajak orang untuk beribadah, bukan hanya sekedar mengajak orang mengamalkan ini dan mengamalkan itu, tetapi juga harusnya mengajarkan kepada mereka bahaya penghapus amal, yaitu perbuatan syirik ini. Makanya mengatakan jika engkau berbuat syirik akan hapuslah amalmu, kemudian ya wala takunanna minal khosirin, dan benar-benar engkau akan ada termasuk dari orang-orang yang rugi. Ya rugilah, sudah capek-capek mengumpulkan amal lalu hapus dengan sebab perbuatan syirik. Aliyadzubillah. Nah, jadi banyak dai-dai, banyak ulama-ulama yang mengajarkan ajaran-ajaran Islam, mengajarkan fikih, mengajarkan aneka ragam ibadah, mengajak mereka memiliki akhlak yang mulia, mengajak mereka segala macamlah kebaikan-kebaikan dalam ajaran Islam, tapi mereka tidak dididik ya masalah akidah. Mereka tidak diajarkan tentang bahaya kemusyrikan. Ya. Jadi seakan-akan dai-dai ini tidak pernah mendengarkan firman Allah pada 2 ayat dan masih banyak ayat yang lain. Ya, tadi dalam Quran surat Al-An'am, kemudian dalam surat Az-Zumar. Begitu juga dalam surat yang lain. Ya Allah kembali mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, dalam Quran surat 25, ya Allah kembali mengingatkan wa qadimna ila ma amilu. Dan kami hadapkan
Ya, kami hadapkan ya mereka itu kepada semua apa yang mereka amalkan. Nanti di hari kiamat orang-orang akan dihadapkan kepada mereka amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Dihadapkan di situ sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, apalah pokoknya semua amalan. Tetapi ya faja'alnahu, lalu kami jadikan amal-amal itu, faja'alna, lalu kami jadikan dia amal-amal tersebut menjadi habaan, menjadi debu-debu, mansuron yang bertebangan. Ya dia, ya nggak ada, hilang sudah. Atau kalau ayat ini dicontohkan oleh Rasulullah, ya beliau mengambil daun-daun yang sudah mengering, ya kemudian Nabi membaca ayat ini, kemudian sambil meremas dahan-dahan kering itu, setelah hancur Nabi kemudian tiup. Nah seperti inilah amalan orang-orang yang mereka adalah orang-orang kafir, atau mereka adalah orang-orang yang melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Jadi ada tetapi kemudian dilenyapkan seperti ditiup angin, ya. Jadi menjadi debu yang berterbangan, aliyadullah. Bayangkan rugi. Nah makanya sepatutnya lah, sudah selayaknya seharusnya para ulama tidak boleh meremehkan, tidak boleh mereka itu menyia-nyiakan dakwah tauhid ini. Sebab kalau kita mengajak orang, mendakwahkan orang kepada tauhid, harus satu paket. Tidak hanya mengajak orang kepada tauhid, harus satu paket dengan mengajarkan bahaya kemusyrikan. Ada orang mengajarkan tauhid katanya, tapi dia melupakan ya dalam pengajaran tentang bahaya kemusyrikan. Tidak dijelaskan ya apa itu kemusyrikan, apa itu jenis-jenis atau macam-macam kemusyrikan. Ya tidak dijelaskan tentang bahaya kemusyrikan. Bayangkan, ya maka tidak mungkin kita menerangkan akidah tauhid lalu kemudian kita tidak membarengi, ya kita tidak menyertakan penjelasan tentang bahaya kemusyrikan. Jadi pada saat kita mengajarkan tauhid, kita juga harus menjelaskan tentang kemusyrikan. Ya, karena antara tauhid dengan kemusyrikan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita pisah-pisah, yang tidak bisa kita pilah-pilah. Sama seperti ketika kita mengajarkan orang cinta, kita juga harus ajarkan kepada orang benci. Karena kita tidak bisa mencintai semua orang. Ya, nggak bisa kita mencintai semua orang. Harus ada orang-orang yang dibenci, yaitu adalah orang-orang yang Allah dan Rasul benci. Apakah itu orang kafir? Apakah mereka juga adalah orang-orang yang memerangi agama kita? Ya, dan banyak lagi contoh. Nanti kita akan lihat dalam bab yang lain tentang penjelasan ini. Ya, jadi pada saat kita sekali ulang, ya belajar sama seorang ulama atau belajar sama seorang dai atau ustadz, di mana mereka mengajarkan kita katanya tauhid, tapi selama ini tidak pernah menyentuh pengajaran tentang masalah kemusyrikan, belum sempurna. Tuntut juga dari ustadz itu untuk mengajarkan tentang kemusyrikan dan bahayanya, dan juga jenis-jenis kemusyrikannya harus dijelaskan. Dan juga seorang dai ketika dia mau terjun dia ke dalam bidang dakwah, dia harus mengawali memprioritaskan dakwah ini kepada tauhid, dan tidak hanya menjelaskan tauhid, tapi juga dia harus menguasai yaitu tentang kemusyrikan. Dan dia harus jelaskan kemusyrikan itu kepada masyarakat. Walau dan seandainya damu tauhid, seandainya mereka mendahulukan tauhid, ya, jadi seandainya mereka yaitu para dai atau para ulama itu mendahulukan tauhid qabla ghairihi, sebelum yang lainnya, ya sebelum sholat, sebelum puasa dan yang lain-lainnya, kama fa'alatir rusul, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, ya dulu para rasul begitu, la najahat da'watuhum, niscaya akan sukseslah, niscaya akan berhasillah dakwah mereka. Jadi dakwah, keberhasilan dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut, bukan dengan kemudian dai ini rumahnya menjadi mewah, bukan kemudian si dai ini punya kendaraan mewah, dia punya tanah luas, dia punya pesantren, dia punya ini, bukan itu lambang kesuksesan seorang dai ketika berdakwah. Ya, tapi kalau di dunia memang begitu. Jadi kalau kita lihat ada seorang dai, ya 5 tahun dakwah dia, tiba-tiba diberitahu bahwa dia sudah pindah rumah ke daerah pinggiran Jakarta, luas tanahnya itu 3 hektar, rumahnya kayak istana, sukses dia. Bukan itu kesuksesan. Atau ketika dia dakwah, banjir itu yang namanya masjid dipenuhi dengan jamaah.
bahkan sampai keluar masjid. Kalau dihitung perkiraan itu yang hadir adalah 50.000 orang. Sukses dakwahnya itu katanya. Bukan itu lambang kesuksesan. Sukses seseorang dalam berdakwah adalah kalau dia mengikuti dakwahnya para rasul atau mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Apa itu? Mendakwahkan tauhid. Kesuksesan di situ, bukan dari sisi dunianya, bukan dari sisi materinya, bukan sebanyak apa jamaahnya, bukan. Ya, karena kita dakwah ini adalah supaya orang mengenal Allah. Kita berdakwah ini supaya orang nanti beribadah kepada Allah, supaya orang ini menghambakan diri kepada Allah. Ya, dan mereka meninggalkan penyembahan-penyembahan, penghambaan diri kepada selain Allah. Ya, jadi kita perkenalkan orang kepada Allah. Orang-orang tidak kenal kita juga tidak masalah. Ya, sampai kita mati tidak kenal kita juga tidak menjadi masalah. Orang tidak menghormati, orang tidak memuliakan, orang tidak mengagungkan, hidup kita juga penuh dengan kesulitan, tidak masalah. Karena tujuan dakwah kita adalah bagaimana orang-orang beribadah kepada Allah, mengenal Allah, dan kemudian mereka memperhambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, itu tujuan dakwah. Ya, bukan untuk dirinya, bukan untuk kelompoknya, bukan untuk kemakmuran keluarganya, bukan. Ya. Jadi kalau seandainya mereka mendahulukan tauhid dalam dakwah sebelum yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan, sebagaimana yang dikerjakan oleh para rasul, niscaya dakwah mereka akan sukses. Wa nasarahumullah, dan Allah juga akan menolong mereka kama nasara rusul wal anbiya. Jadi Allah juga akan membantu, akan menolong mereka sebagaimana Allah telah menolong, sebagaimana Allah juga telah membantu para rasul dan para nabi. Ya, Allah membantu ya nabi-nabi, Allah membantu para rasul dalam dakwah mereka. Ya, sehingga mereka ya sampai akhir hayatnya berada di atas jalur yang memang Allah kehendaki, yaitu mengajak orang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam beberapa ayat berikut ini. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur, surat ke-24, ayat ke-55. Ya, jadi kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil dalam dakwah, hendaklah kita ini mengajak orang untuk bertauhid, beriman, sebagaimana dahulu para nabi seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum wa la yubaddilanahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Jadi Allah mengatakan di sini, wa'ada telah menjanjikan, Allah telah menjanjikan kepada alladzina, kepada orang-orang yang amanu, kepada orang-orang yang beriman, minkum di antara kalian, wa amilus solihat, dan kepada orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Jadi yang Allah janjikan, yang Allah adakan perjanjian itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Jadi kalau sampai sekarang janji Allah itu belum dipenuhi kepada kita, ya bukan salah Allahnya. Kitanya harus introspeksi. Sudah benar belum iman kita? Sudah beres belum amal soleh kita? Ya jangan mana, ya Allah aku sudah beriman, aku sudah mengerjakan amal soleh. Mana janjimu yang kau janjikan sebagaimana dalam Al-Quran surat 24 ini? Bukan Allah yang tidak menepati janji. Bukan Allah yang mengingkari janji. Tapi hendaklah kita introspeksi diri. Iman kita sudah beres belum? Ya, kita ngakunya beriman, tapi masih percaya dengan angka 13, angka sial. Ya, kita katanya beriman kepada Allah, tapi begitu ada dahan pohon jatuh ke kita takut celaka, daunnya kita pungut, lalu kita ludahin, lalu kita robek karena takut nanti dan kalau kita tidak lakukan seperti itu, kita akan celaka. Coba, masih percaya dengan hal-hal seperti itu, dengan hurufat-hurufat, dengan takhayul, kita masih percaya. Maka apakah pantas kita dikatakan beriman? Apakah ketika kita masih melakukan begitu, Allah akan berikan janjinya kepada kita?
Ya, jadi kalau sampai sekarang kenapa umat Islam masih dilemahkan oleh orang-orang kafir? Kenapa kita masih bertengkar satu yang lain dengan sesama kaum muslimin? Ya sederhana aja karena iman kita ini belum ya seperti yang dikehendaki, ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janjikan hanya kepada orang-orang yang sudah beriman dan dia mengerjakan amal soleh. Apa yang Allah janjikan? Yang Allah janjikan pertama adalah la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi sebagaimana yang Allah telah berikan pemimpin kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, jadi Allah akan jadikan ya umat Islam ini menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Ya, itu janji Allah pertama. Nah, sekarang kita masih belum. Ya, karena apa? Iman kita. Ya, jadi bukan Allah tidak menepati janji, tapi iman kita masih bercampur. Ya, masih tidak murni. Ya, masih ada kepercayaan-kepercayaan, masih ada tahayul-tahayul, masih ada sesuatu yang menodai, yaitu keimanan kepada Allah. Ya, kita masih percaya dengan angka 13, dengan angka-angka keberuntungan. Ya, kita masih percaya dengan hari baik, bulan baik, tanggal baik misalnya. Ya, kita masih percaya orang kalau meninggal rohnya gentayangan 40 hari di rumah kita. Ya, orang kalau kecelakaan rohnya gentayangan. Ya, dan begitu seterusnya kepercayaan-kepercayaan kita di masyarakat kita. Bagaimana mungkin dikatakan orang itu beriman kalau masih percaya dengan tahayul-tahayul, masih percaya dengan khurafat-khurafat. Karena Islam datang itu untuk apa? Untuk membuang, untuk menyingkirkan khurafat-khurafat, untuk menyingkirkan yang namanya tahayul-tahayul yang ada di masyarakat kita. Karena Nabi tidak pernah menjelaskan, Allah tidak pernah menerangkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua janji Allah adalah wala yumakkinana lahum dinahumul ladzi tadallahum. Allah akan meneguhkan agama yang Allah telah ridhoi ya untuk mereka. Ingat janji Allah kedua adalah Allah akan meneguhkan agama kita. Ya, agama kita itu akan membuat gentar orang-orang kafir. Agama kita itu membuat khawatir, membuat cemas orang-orang kafir. Jadi nggak berani orang-orang kafir ngotak-ngatik. Nggak berani mereka meremehkan bukan hanya agamanya tapi juga pemeluknya. Nggak akan ada orang kafir mencela jilbab, nggak akan ada orang kafir mencela jenggot lagi, nggak akan ada orang kafir mencela celana cingkrang. Tidak ada orang kafir itu yang mencela ini, kenapa? Karena mereka gentar, ya, karena mereka sudah takut, ya, kepada ajaran Allah. Ya, nah sekarang masih berapa banyak orang-orang liberal, bahkan orang-orang non-Islam, mereka itu ya merendahkan, mereka mencela, ya, mereka itu meremehkan. Karena apa? Orang yang mengaku Islam saja masih begitu, coba bayangkan. Ya, banyak sekali dai-dai sekarang ya yang ngaku dai sebetulnya bukan dai, yang mereka bicara seenaknya. Bayangkan mereka mengatakan ya bahwa Nabi itu ngomong nggak pakai otak katanya. Itu ada salah satunya. Ya, karena katanya kalau rumah yang di dalamnya ada patung atau ada gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak akan masuk katanya. Kata orang itu ya namanya Saiful Karim, ya semoga Allah beri hidayah tuh. Ya, karena dia itu ya mirip-mirip lah dengan Panji Gumilang dan yang lain-lain itu dalam dakwah. Ya, dia mengatakan bahwa Nabi itu bicaranya nggak pakai otak. Hanya gara-gara dia mengatakan, ya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung. Ya, sehingga dia mau pengen piara patung, katanya akan pasang patung di rumah supaya malaikat maut nggak masuk ke rumah dan dia bisa berumur panjang. Dia nggak paham yang dimaksud malaikat di situ. Dipikir malaikat maut juga nggak masuk. Nah, itulah orang kalau menggunakan akal dan memang tujuannya adalah untuk mengobok-obok, untuk merusak ajaran Islam. Ya, jadi banyak orang-orang kayak gitu. Ya. Nah, ketika kita ini misalnya memiliki pemikiran seperti dia memahamkan agama kita ini dengan akal kita, dengan hawa nafsu kita, sehingga kita jatuh kepada syahwat, kita jatuh kepada syubhat. Bagaimana mungkin Allah membantu kita? Bagaimana mungkin Allah memberikan janjinya kepada kita dengan Allah memberikan keteguhan ya kepada agama kita? Kalau kitanya masih seperti itu.
ngaku Islam, tapi kita masih belum sepenuhnya menerima Islam. Kita masih alergi dengan ajaran-ajaran Islam. Kita masih antipati, kita masih a priori dengan hal-hal yang berbau ajaran Islam. Bagaimana Islam itu bisa diberikan keteguhan, Islam itu bisa ditakuti, bisa dikhawatirkan oleh orang-orang kafir, karena kita orang Islamnya aja begitu. Yaitu janji Allah yang kedua. Kalau kita benar-benar beriman dan kita benar-benar sudah mengerjakan amal soleh. Dan yang ketiga, janji Allah adalah wala yubaddilanahum, dan Allah benar-benar akan mengganti untuk mereka mim ba'di khaufihim, sesudah rasa takut mereka amnan, menjadi rasa aman. Jadi orang kalau sudah beriman, orang kalau sudah mengerjakan amal soleh, hidupnya insya Allah dalam keadaan merasa aman, tidak ada rasa takut. Tidak takut dia kepada makhluk halus, kepada jin-jin misalnya. Dia tidak takut dengan kehidupan masa depan karena Allah sudah jamin. Dia tidak takut dengan apa saja pokoknya. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu. Jadi orang kalau sudah beriman seperti itu, janji Allah 3 di situ. Allah berikan kekuasaan, Allah teguhkan agama, dan Allah akan hilangkan rasa takut kita menjadi rasa aman. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan dalam bab yang lain. Mereka senantiasa beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar sesudah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah itu. Jadi kita penting memurnikan, mengokohkan keimanan kita, dan tidak ada cara kita mengokohkan keimanan, meneguhkan iman kecuali dengan memperbaiki dengan mentasih akidah kita, mentasih memperbaiki tauhid kita. Karena orang tidak dikatakan beriman kalau tauhidnya rusak. Orang tidak dikatakan beriman kalau tauhidnya itu bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan, dengan tradisi ataupun adat, dengan cerita-cerita yang mengandung khurafat atau yang mengandung tahayul, maka tauhid orang itu sudah tidak benar. Kalau sudah bercampur, tauhid itu adalah apa yang diajarkan Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin bertauhid, sederhana aja, belajarlah dari Al-Quran, belajarlah dari hadis, baca Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Kemudian baca hadis juga dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ahli tafsir ataupun ahli hadis. Dan paling mudahnya adalah kita belajar kepada ustadz-ustadz yang memang ahli dalam bidangnya, bukan sekedar hanya pandai berbicara, bukan hanya sekedar pandai berpidato, hanya menyampaikan sesuatu tapi dia sendiri tidak menguasainya. Itu dari pertama. Nah, jadi fasartul asasi linasri huwa at-tauhid wa adamul isyraq billah. Jadi syarat yang paling pokok, syarat asasi, syarat yang yang paling dasar untuk mendapatkan kemenangan adalah dengan tauhid dan adamul isyraq billah, dan tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Jadi syarat yang mendasar, syarat pokok kita mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah adalah agar kita ini bertauhid dan tidak berbuat syirik. Itu surat 24 ayat 55. Adapun dari selanjutnya, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran surat Shaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perniagaan, suatu jual beli, di mana perniagaan ini, di mana perdagangan ini dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Nah, jadi ada perniagaan yang dapat kita lakukan. Di mana perniagaan ini kalau kita lakukan, kita akan selamat dari azab yang pedih.
dari azab, yaitu Allah Jalla wa'ala. Apa perniagaan? Apa yang harus kita lakukan untuk supaya selamat dari azab? Dan perniagaan kita ini kepada Allah. Jual beli kita kepada Allah. Yang namanya itu perniagaan, ada sesuatu yang kita berikan kepada penjual, nanti penjual memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita ke pasar, kita punya uang, ya kita kasih uang, nanti penjualnya memberikan kepada kita ikan misalnya, ya, atau kita kasih uang, ya nanti penjualnya ngasih kita kerang misalnya, ya atau apalagi yang lain. Jual beli kan begitu. Tetapi kalau kita jual beli dengan Allah, ya tidak demikian. Ya Allah tidak membayar kita dengan barang yang yang seperti itu. Ya Allah nanti membayar kita dengan berbagai macam kenikmatan. Apa yang harus kita berikan kepada Allah? Apa yang harus kita bayarkan kepada Allah? Yang pertama adalah tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulnya. Ya, engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fisabilillah, dan engkau mau berjuang, engkau mau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Nah itu. Jadi yang harus kita serahkan kepada Allah sebagai alat pembayaran kita kepada Allah itu adalah iman dan mau berjuang. Apa yang kita miliki sekarang? Harta. Dengan harta kita bantu masjid, kita bantu kajian-kajian, kita bantu sekolah tahfiz, kita bantu anak-anak yatim, kita bantu fakir miskin dengan niat berjihad. Ya. Atau dengan ilmu juga dalam riwayat yang lain, dengan ilmu kita dakwah, dengan ilmu kita memposting ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, atau apa yang kita bisa lakukan untuk memperjuangkan agama kita? Lakukan. Ya, jadi engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan kalaupun dengan jiwa, dengan nyawa. Kita korbankan nyawa kita. Ya, jadi barang sesuatu yang kita berikan kepada Allah itu ya diantaranya adalah nyawa kita kalau dibutuhkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui. Nah sekarang itu yang kita berikan kepada Allah, iman dan berjihad. Nah sekarang apa yang Allah berikan kepada kita? Dia sebagai barangnya kepada kita yang akan Allah berikan kepada kita, yaitu adalah yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wah, enak kan? Jadi kita ini beriman, kita ini berjuang dengan apa yang kita mampu, nanti Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan bukan hanya itu, wa yudkhilukum jannatin, Allah akan masukkan kalian ke dalam jannat, ke dalam surga-surga, tajri min tahtil anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawah surga itu. Jadi kedua dimasukkan ke dalam surga. Dan kemudian wa masakinat thayyibah, kalian juga akan dimasukkan ke dalam tempat-tempat, dalam rumah-rumah, dalam istana-istana yang thayyibah, yang baik, di dalam surga-surga Aden. Nah itu. Jadi bukan hanya taman-taman surga, tapi juga ada rumah-rumah idaman, ada tempat-tempat tinggal, ada istana-istana yang baik di dalam surga Aden. Itu adalah merupakan pemberian Allah. Setelah kita menyerahkan iman kepada Allah, setelah kita menyerahkan jihad kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita ampunan dan surga. Itulah suatu keberuntungan yang sangat besar. Dan bukan itu saja, di dunia pun dengan sebab kita beriman, dengan sebab kita mau memperjuangkan agama Allah, Allah juga akan berikan kepada kita apa? Wa ukhra, dan ada lagi anugerah yang lain. Ada lagi pemberian lain yang kalian tuhibbunah, yang kalian pasti menyukainya. Apa janji Allah dalam ayat ini? Di samping kita diampuni, di samping kita dimasukkan ke dalam surga, di samping kita nanti ditempatkan di dalam rumah-rumah yang bagus. Apalagi yang akan Allah berikan kepada kita setelah kita beriman dan berjihad, yaitu adalah nasrum minallah. Allah akan memberikan pertolongan. Ya, akan datangnya pertolongan. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan juga wafathun qarib. Ya, dan akan juga mendapatkan kemenangan yang akan datang qarib sebentar lagi. Jadi kalau kita ingin, ya, kalau barangkali kalau ampunan surga nanti di yaumil qiyamah. Nah sekarang kita kalau ingin memperjuangkan agama kita dan ingin agama kita unggul,
pengen agama kita berjaya, harus punya iman. Harus mau berjihad di jalan Allah. Ya, jangan main game. Bagaimana sekarang Islam itu bisa berjaya? Kalau umatnya kerjaannya main game aja. Kerjaannya jalan-jalan terus. Nggak mau belajar agama. Nggak mau sholat berjamaah. Bagaimana mungkin anak-anaknya pada durhaka sama orang tua, tidak memuliakan orang tua, bersikap masa bodoh kepada orang tua, pergi kemana berhari-hari nggak ada kabarnya. Ya, bagaimana mungkin Islam itu bisa berjaya kalau umatnya banyak yang begitu? Sekarang kita lihat bagaimana ya anak-anak Muslim, ya apakah mereka Muslim atau Muslimah, laki atau perempuan, mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka. Apakah kepada Allah dengan melakukan kewajiban-kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, atau kepada orang tuanya berbakti dan seterusnya, dan yang lain-lainnya. Bagaimana Islam ini bisa mendapatkan kejayaan? Bagaimana Islam ini akan diberikan kemenangan kalau umatnya seperti itu? Ya, nah, itu makanya jadilah anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua setelah dia beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya biasakanlah jadi seperti itu. Nah, kalau kita tadi beriman, kalau kita tadi berjihad, insya Allah ya kita akan diberikan kemenangan dan kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya. Ya, jadi dai-dai itu harus fokus. Jadi kalau ingin Islam itu berjaya, kalau ingin Islam itu unggul di atas agama yang lain, ya, kalau ingin Islam itu diperhitungkan di dunia ini, ya mereka itu harus mendahulukan dakwah tauhid. Supaya apa? Umat ini menjadi orang-orang yang bertauhid. Umat ini menjadi orang-orang yang beriman. Ya, baik itu yang tua ataupun yang kecil ataupun yang muda, semua ajak mereka semua jadi orang beriman, menjadi orang yang bertauhid. Jangan hanya disibukkan untuk memperkokoh kelompoknya. Ya, jadi kan kita sekarang kalau ada dai dari kelompok A, ngajak supaya masuk ke kelompok A, kelompok dia. Ya, ketika dia masuk ke dalam satu aliran misalnya, atau dia masuk ke dalam satu yayasan, bagaimana supaya yayasannya itu berkembang? Ya, supaya pundi-pundi di yayasan itu semakin banyak, supaya tanah yayasannya itu bisa nambah berhektar-hektar, supaya nanti masjidnya bisa besar, supaya nanti ruang-ruang kelasnya menjadi banyak. Dan jadi itu yang dipikirkan, bukan memperjuangkan Islam tapi memperjuangkan kelompok. Ya, makanya banyak mereka yang sukses secara dunia tapi dia tidak sukses berdakwah di sisi Allah. Ya, bahkan ada mereka yang dakwah hanya untuk menggemukkan dirinya. Bagaimana dia mementingkan dirinya, dia tidak peduli dengan Islam, dia tidak peduli orang-orang menjauh dari agama Allah, dia tidak peduli orang-orang mencela agama Allah. Ya, tidak ada rasa rasa sedihnya dia ketika agama Allah itu dicampakkan oleh sebagian pemeluknya sendiri. Ya, dia bersikap masa bodoh. Ya, bahkan apalagi kalau kelompoknya, golongannya yang mencela ajaran Islam misalnya, enggak, dia negur anak buahnya ataupun kelompoknya itu dibiarin aja. Bahkan kalau salah diberak juga. Jadi girahnya dia membela agama itu kurang. Ya, kenapa orang demikian? Karena keimanannya, akidah tauhidnya kurang. Ya, jadi keinginan membela agamanya itu sedikit. Ya, makanya kita sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Jalla wa Ala dan juga oleh Rasulullah, hendaklah para dai benar-benar sebagai pewaris para nabi, pewaris dalam hal mendakwahi akidah tauhid, itu yang penting. Dan kemudian satu ayat lagi, ya Allah mengatakan dalam Quran surat ke-47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika tansuru, kalian menolong Allah, jika kalian menolong menegakkan agama Allah, ya dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah,
dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah utusan Allah, dengan cara kita meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasul-Nya, dengan cara kita memperjuangkan agama Allah. Ya, jadi kalau kita ini katakan, jika kalian benar-benar menolong agama Allah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka Allah mengatakan, yansurukum, Allah akan menolong kalian. Itu. Jadi janji Allah juga. Jadi kalau kita ini menolong menegakkan agama Allah, bukan menolong kelompok kita, bukan menolong diri kita, tapi menolong agama Allah, ya kita perkenalkan Islam yang benar itu kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja, supaya mereka itu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka nanti Allah akan menolong kita. Allah akan memudahkan kita dalam berdakwah. Ya, Allah akan memelihara agama kita. Allah akan menjadikan kita ya menjadi orang-orang yang istiqomah, dan bahkan Allah akan mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah juga akan tolong kita, nanti akan diteguhkan ya iman kita di alam barzah ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan Allah juga nanti akan menolong kita dalam kehidupan akhirat. Jadi Allah tuh akan membantu, akan menolong kita kalau kita ini menolong agama Allah. Ya, dengan apa yang kita mampu sekarang, tolonglah agama Allah. Ya mungkin kalau saya karena sedikit punya ilmu, ya dakwah. Ya, yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya waktu dengan waktunya. Ya, kalau yang baru bisa ngaji saja, yang ngaji. Jadi ngaji juga salah satunya adalah untuk menolong agama Allah. Ya, kita ini meluangkan waktu ya untuk mempelajari agama Allah, itu juga adalah merupakan bentuk jihad kita. Nah, kalau kita ini menolong agama Allah, ya dengan apa yang kita mampu, dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, Allah nanti suatu waktu akan menolong kita, baik dalam kehidupan dunia atau nanti di hari kiamat. Sebagaimana juga dalam Al-Quran surat Ibrahim juga dikatakan, ya Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Jadi Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan-perkataan bil qauli sabit, dengan perkataan yang teguh. Ya, dan ini di dalam dunia kita atau nanti di yaumil qiyamah. Nah, kita tidak bahas itu. Nah, itulah beberapa dalil yang yang mengingatkan kepada para dai jangan menyepelekan. Jangan menyia-nyiakan dakwah tauhid. Jangan hanya disibukkan mengajak orang kepada sholat, mengajak kepada akhlak, mengajak kepada puasa, mengajak kepada sedekah, mengajak kepada haji. Jangan hanya itu yang dijadikan materi dalam dakwah. Ya, karena bisa kita lihat ya dai-dai, juru-juru dakwah, ustadz-ustadz TV ataupun yang dari ke masjid, ya yang menjadi materi dakwah itu hanya itu saja. Ya, sedikit di antara mereka yang menyinggung masalah akidah. Kalau ada juga paling sekali dua kali, kebanyakan tidak. Nah, tapi jenis ulama ini banyak zaman sekarang. Ya, jenis kiai, ya jenis dai, jenis juru dakwah yang kedua ini, ya yang dia tidak mendahulukan, yang tidak memprioritaskan dakwah tauhid, ya banyak sekali zaman sekarang. Ya, karena mereka tujuannya itu ya bukan bagaimana orang beribadah kepada Allah, tetapi bagaimana dia bisa hidup senang di dunia ini. Ya, bagaimana dia supaya dapat kepopuleritasan di dunia ini, supaya dia terkenal. Ya, supaya dia punya ini, punya itu dalam dakwahnya. Makanya orang-orang seperti ini mengabaikan tujuan dakwahnya para nabi dan juga tujuan dari dakwahnya nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Ya, jadi diulang. Adalah jenis yang kedua dari para dai, dari para ulama, dari para juru dakwah. Ya, makanya kita ini ketika belajar, ya apalagi kalau ustadz kita kenal adalah ustadz salaf, ya ustadz yang sunnah, maka minta kepada mereka, ya jangan mengabaikan dakwah tauhid. Sekarang banyak kitab-kitab tauhid. Ya, dai-dai yang mengajak kepada tauhid juga banyak sekali. Ya, bahkan hampir di setiap daerah banyak sekali sekarang. Ya, mudah-mudahan ya mereka tidak tidak a priori. Mudah-mudahan mereka tidak apatis terhadap dakwah tauhid. Mudah-mudahan mereka mau membuka diri
ya mempelajari dakwah tauhid dan mengajarkan kepada kaum muslimin. Al-qismus salis minal ulama wa du'at. Jadi kelompok golongan yang ketiga di antara para ulama dan di antara para dai adalah taraku, mereka yang meninggalkan ad-dakwah ila tauhid, mereka yang meninggalkan dakwah kepada tauhid. Nah, jadi sama sekali enggak pernah menyinggung tauhid. Dan juga wa muharabatis syirki, dan mereka juga meninggalkan dakwah kepada memerangi perbuatan syirik. Dia nggak peduli dengan kemusyrikan walaupun itu di depan matanya. Ya. Khaufan, karena takut, min muhajamatin nas, dari serangan ya manusia. Takut ya serangan orang, ya bulian orang, kecaman orang ya kepada mereka. Atau khaufan, atau mereka juga takut ala wazaifihim wa marakazihim, ya atau mereka juga takut ya kepada organisasi-organisasi mereka, takut kepada kelompok-kelompok mereka. Entah dia itu digeruduk rumahnya, ya disuruh keluar, nanti dituntut ini, dituntut itu, hanya gara-gara dakwah tauhid. Dan kita bisa lihat bagaimana dai-dai kita, ya mereka ketika sedang dakwah dibubarkan. Bahkan dalam perjalanan mereka dicegat supaya dibubarkan. Itu adalah fenomena yang biasa. Nabi saja ketika dakwah di Taif, dia mengajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah, Nabi diusir oleh penduduk Taif, dilempari batu oleh penduduk Taif, sampai tumit Nabi, tulang kering Nabi itu sampai terluka dan mencucurkan darah, sampai Nabi kemudian masuk berlindung ke sebuah kebun. Nah itu bisa kita perhatikan. Rasulullah dalam dakwah juga dia tidak pernah luput daripada penolakan, pendustaan, ataupun gangguan-gangguan. Nah, jadi banyak orang tidak mau dakwah tauhid, mereka tidak mau menerangkan tentang bahaya kemusyrikan karena takut kecaman, takut nanti mereka akan mendapatkan penolakan, ya dari manusia atau dari orang-orang, ya atau juga dari kelompok-kelompoknya, atau dari organisasi-organisasinya. Ya makanya mereka menyembunyikan ilmu. Fakatamul ilmal ladzi amarahumullah bitablighihi linnas. Maka mereka menyembunyikan ilmu yang Allah telah perintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya linnasi, kepada manusia. Itu akhirnya mereka menyembunyikan, nggak pernah membahas masalah akidah, nggak pernah membahas masalah tauhid, tidak pernah menyinggung masalah syirik, tidak pernah menerangkan masalah sunnah, tidak pernah menerangkan masalah bid'ah, hanya disibukkan dengan ayo sholat, apalagi ada orang yang dakwanya ini terus zikir terus, yang dijelaskan zikir. Dari dia buka majelis sampai dia meninggal, zikir terus. Ada orang yang dakwahnya sedekah terus. Orang diajak sedekah terus. Atau ada orang yang dakwahnya haji sampai dia bikin travel haji, travel umroh. Udah akhirnya dia berkecimpung di situ terus. Nah, itu jadi akhirnya ya banyak dai-dai yang memang mereka itu betul-betul meninggalkan dakwah tauhid. Ya tidak pernah mereka menjelaskan tentang kemusyrikan dan bahayanya. Nah, itu jadi banyak sekali. Ya, karena tadi khawatir dengan orang, khawatir nanti ya akan diserang, akan digeruduk ya oleh mereka, atau oleh kelompok-kelompok, ataupun oleh organisasi mereka. Ya, padahal Allah menyuruh mereka untuk menyampaikan, tetapi mereka menyembunyikan ilmu, di mana Allah menyuruh mereka untuk menyampaikan kepada manusia. Wa haqqa alaihim qauluhu ta'ala, dan telah tetaplah bagi mereka firman Allah Ta'ala. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi pada mereka, ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah. Allah berfirman dalam ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakstumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang yakstumuna, menyembunyikan, ma anzalna, apa-apa yang kami telah turunkan, minal bayinat, dari keterangan-keterangan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami telah turunkan dari keterangan, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, sesudah kami menerangkannya kepada manusia fil kitab, di dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan juga dilaknat oleh
yang melaknat, yaitu para malaikat dan manusia. Nah, jadi di sini Allah mengatakan, orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan dari keterangan-keterangan, ya, jadi Allah turunkan tentang apa misalnya, lalu mereka menyembunyikannya, tidak menjelaskan kepada orang, dan juga mereka menyembunyikan apa yang diturunkan dari petunjuk-petunjuk, pada Allah sudah menjelaskannya kepada manusia di dalam kitab tersebut, ya kalau kita Al-Quran, nah maka orang-orang yang menyembunyikan, ya apa yang Allah turunkan, yang harusnya mereka sampaikan kepada orang, maka orang ini dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan juga akan dikutuk oleh makhluk yang bisa mengutuk, yaitu para malaikat dan juga manusia. Nah itu dikutuk oleh Allah. Ya, kecuali ilalladzina tabu aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertobat, lalu mereka memperbaiki diri dan mereka menerangkan kesalahan mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang aku berikan tobat kepada mereka. Aku adalah ya yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang suka menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan. Dan ini adalah kaum muslimin. Boleh jadi mereka ini adalah dai-dai. Boleh jadi mereka ini adalah ulama-ulama yang mereka tidak berani menyampaikan kepada umat manusia. Mereka tidak berani menyampaikannya kepada kaum muslimin. Karena khawatir didustakan. Karena khawatir mereka itu diganggu. Karena khawatir nanti mereka akan dibully. Ya, atau apalagi yang lain. Yaitu. Karena rasa khawatir inilah, karena rasa takut inilah, kemudian mereka tidak pernah menerangkan ayat-ayat Allah berkenaan dengan masalah tauhid, yang berkenaan dengan masalah perbuatan syirik. Padahal di Al-Quran banyak sekali penjelasan dari Allah Jalla wa'ala tentang kemusyrikan. Banyak sekali. Ya, banyak sekali tentang kemusyrikan. Ya, tapi kita, sekali ulang, jarang sekali ya mendengar pembahasan-pembahasan dari para dai, ya dari para juru dakwah atau bahkan dari para ulama menerangkan kepada kita tentang kemusyrikan. Ya, bahkan ketika menerangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja, ya hanya diterjemahkan tapi tidak dijelaskan maksudnya. Ya, sering didengar itu. Ya, mereka membahas surat Al-Fatihah. Ya, orang-orang itu ya, orang-orang apa namanya yang pro dengan kemusyrikan. Ya, mereka tidak membahas dengan benar, bahkan mereka hanya membaca terjemahannya saja. Ya, kemudian mereka melewatkan seakan-akan tidak penting untuk dijelaskan. Ya, nah itulah yang bisa kita perhatikan. Begitu juga ada yang lain di dalam Al-Qur'an, masih surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 174-nya. Innal ladzina yakstumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim milan nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit, mereka itu tidaklah yang mereka makan, tidaklah yang mereka telan ke dalam perut mereka, melainkan hanyalah api neraka. Jadi andai kata ada orang berdakwah, lalu dia menyampaikan perkara-perkara, ya, yang kalau dia sampaikan nanti orang nggak terima, dia didustakan atau dia dibully, ya, atau dia itu diganggu, maka dia sembunyikan. Dia hanya menyampaikan yang nanti diterima oleh orang banyak saja. Dia sembunyikan ayat-ayat, dia sembunyikan hadis-hadis yang menyebabkan dia nanti itu didustakan atau ditolak. Nah, dengan dakwahnya dia seperti ini, seperti itu, dia mendapatkan bayaran. Dengan itulah dia bisa ngebul dapurnya, dia bisa memberikan makan kepada anak dan istrinya. Ingat, setiap bayaran dari orang-orang dengan sebab dia menyembunyikan ayat, apakah makanan itu yang dibeli secara langsung kepada pedagang makanan atau diolah sama istrinya, ya sehingga menjadi hidangan, yaitu makan siang atau makan malam, maka nanti makanan-makanan itu akan berubah menjadi api neraka di dalam perutnya, aliyadzubillah. Ya, jadi kalau andai kata ada orang berdakwah lalu dia menyembunyikan ayat, dia tidak mau menjelaskan ayat-ayat, padahal sudah sampai saatnya harusnya dia sampaikan kepada orang, tapi dia tidak mau menyampaikan karena dia takut didustai, karena dia takut diganggu, dia takut ditolak,
dia takut diusir dan yang lain-lainnya, ya, maka setiap bayaran yang dia terima dari orang, lalu dia berikan makan kepada keluarganya, baik dirinya atau keluarganya, maka yang ditelannya itu adalah nanti berubah menjadi api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan mengajak dia berbicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan, tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Al-iyadzubillah. Nah, itulah ancaman bagi orang yang suka menyembunyikan, yaitu apa yang Allah turunkan. Jadi andai kata ada orang menyembunyikan kebenaran, mereka menyembunyikan ilmu tentang kebenaran, dia tidak pernah mau menyampaikannya, ya, maka dia diancam. Dia itu pertama dilaknat oleh Allah, dan yang kedua dia akan apa? Akan makanan-makanan yang ditelan ya oleh dirinya nanti akan berubah menjadi api neraka, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosanya, dan dia nanti kelak akan mendapatkan azab yang pedih. Aliyadzubillah. Itu ancamannya. Ya. Jangan sampailah kita seperti itu. Makanya tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Ya, tetapi apa yang dilakukan orang memang seperti itu. Karena kita umat Islam kadang-kadang juga mengikuti umat-umat terdahulu, yaitu orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi biasa itu menyembunyikan ayat, biasa orang-orang Yahudi. Makanya Allah juga mengingatkan orang-orang Yahudi. Ya, dan ini juga untuk kita. Jangan seperti mereka. Ya, tapi itu sudah terjadi di kalangan kita, kaum muslimin, dai-dainya, juru-juru dakwahnya, bahkan ulama-ulamanya. Mereka suka berfatwa yang tidak benar. Ya, kemudian Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil? Kenapa dicampur antara yang benar dan yang batil, antara yang hak dan batil? Dan kalian menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, jadi orang-orang Yahudi terkena dengan kalimat wa takstumun al-haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran. Dan kita juga banyak dai-dai, banyak juru-juru dakwah, banyak ustadz-ustadz, banyak ulama-ulama ya, yang mereka ngaku-ngaku ulama, yang mereka kemudian menyembunyikan ilmu, terutama adalah ilmu tentang akidah. Mereka menyembunyikan tentang tauhid, mereka menyembunyikan tentang kemusyrikan, mereka menyembunyikan tentang sunnah-sunnah Nabi, mereka menyembunyikan tentang perkara-perkara bid'ah, tidak pernah dijelaskan karena khawatir nanti dengan orang. Ya, itu ya, jadi tidak boleh. Bahkan di dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Ibnu Hibban dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia mengatakan, man katama ilman al-jamahullahu bilijamim minan nar. Ya. Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, yaitu ilmu agama maksudnya, al-jamahullah, ya, niscaya Allah akan melempar atau mengikatnya dengan satu ikatan dari api neraka. Jadi siapapun orang yang menyembunyikan ya ilmu, ya, maka nanti dia akan diikat dengan satu ikatan, yaitu dari api neraka. Atau dalam riwayat yang lain, ya, juga Rasulullah pernah mengatakan, man su'ila al-inmin fakatamahu al-jama'ul jima yaumal qiyamah bilijami minan nar. Dalam riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, ya, jadi man su'ila, barang siapa yang ditanya an ilmin, tentang satu ilmu, yaitu ilmu agama, nanti uljima yaumal qiyamah, dia akan diikat pada hari kiamat bilijami minan nar, dengan ikatan dari api neraka. Aliyadzubillah. Juga diancam orang. Ya, jadi orang ditanya dan dia tahu sebetulnya hukumnya, dia tahu dalilnya, dia tahu hukumnya bagaimana dengan apa argumen-argumennya dari Al-Quran Sunnah, tapi dia tidak mau menyampaikan karena khawatir nanti dia itu didustakan. Ya, maka kalau andai kata ada orang menyembunyikan ilmu, maka nanti Allah akan mengikat dia dengan satu ikatan di dalam neraka pada hari kiamat. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Ma min rajulin yahfazu ilman fakatamahu illa
ya utiya yaumal qiyamah maljuman birijami minan nar. Jadi tidaklah seseorang yang dia menghafal ilmu lalu dia menyembunyikan ilmu tersebut, melainkan dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan terikat dengan ikatan-ikatan dari api neraka. Jadi ada orang menghafal ilmu, ya, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut. Nah, nanti di hari kiamat dia dalam kondisi terikat, didatangkan dalam keadaan terikat dengan satu ikatan dari api neraka pada hari kiamat. Aliyadzubillah. Nah, itu ancaman orang yang suka menyembunyikan ilmu. Masalul ladzi yata'allamul ilma summa la yuhaddis bihi kama salladzi yaknizul kaza summa la yunfiqu bih. Rawahu at-Tabrani. Jadi perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian dia tidak mau berbicara tentang ilmu tersebut, dia diam saja, tidak mau menyampaikan ilmu tersebut, ya, maka perumpamaan orang ini adalah seperti orang yang memiliki simpanan, ya, mempunyai emas, mempunyai perak, mempunyai uang, tetapi la yunfiqu bihi, tetapi dia tidak mau menginfakkannya. Jadi dakwah ini adalah merupakan, ya, menyampaikan ilmu ini adalah merupakan yaitu sedekah atau infak dari ilmu. Ya, orang yang punya harta berinfak dengan hartanya. Orang punya ilmu berinfak dengan ilmunya, yaitu dia menyampaikan kebenaran, dia menyampaikan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berilmu itu tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Ya, jadi saat dibutuhkan dia berbicara. Pada saat dia dibutuhkan untuk menerangkan suatu perkara, maka terangkanlah. Apalagi kalau memang dia berdakwah, ya, dia memang sehari-harinya, ya, sehari-harinya memang dia diustadkan sama orang, dia dikiaikan sama orang, dan dia tahu ilmu tentang masalah akidah, dia tahu tentang masalah sunnah, dia tahu tentang masalah kemusyrikan, dia tahu masalah bid'ah segala macam. Dia harus jelaskan, tidak boleh dia sembunyikan. Ya, kalau tidak nanti datang di hari kiamat dalam keadaan terikat nanti. Aliyadzubillah. Nah, itu yang menjadi penyebabnya karena ada rasa takut, rasa cemas kepada orang. Ya, maka sebab itu orang-orang yang menyampaikan ilmu, orang-orang yang berdakwah, orang yang dikatakan sebagai ulama, ketika menyampaikan ilmu itu harus menyingkirkan rasa takut. Karena rasa takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebagaimana kita tahu dalam ayat Quran juga. Dalam Quran surat Al-Ahzab, Allah juga menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Yaitu orang-orang yang menyampaikan, yaitu risalah-risalah Allah, misi-misi Allah, dan mereka takut kepada Allah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang menyampaikan keinginan, harapan, kehendak, ya, atau misi-misi Allah, itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan mereka tidak takut kepada siapapun, kepada apapun, kecuali hanya kepada Allah. Ya, karena memang fitrah manusia. Ya, sebagaimana dahulu juga kita jumpai Nabi Musa. Takut dia kepada Fir'aun. Makanya ketika disuruh dia menyampaikan, ya, seruan, ya, untuk beribadah kepada Allah, kepada Fir'aun, Nabi Musa berterus terang dia takut kepada Fir'aun, takut Fir'aun nanti membunuhnya. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Toha, ya. Di situ Allah mengabadikan perkataan Nabi Musa kepada Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhab anta wa ahuka, ya, biayati wala taniya fi dzikri, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan lainan, ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu ayafruta alaina law aw ayat qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Jadi kata Allah kepada Musa, pergilah engkau dan saudaramu, ya, dengan membawa ayat-ayat itu, dan janganlah engkau lalai di dalam mengingatku. Pergilah engkau berdua, ya, kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Dan ucapkanlah oleh kalian berdua kepadanya perkataan-perkataan yang lemah lembut, supaya dia ingat atau dia takut kepada Allah. Lalu keduanya berkata, yaitu Nabi Musa dan Harun berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, nakhafu, sesungguhnya kami takut, ayyafruta alaina,
kami takut nanti Fir'aun akan menyiksa kami. Ya, jadi takut nanti Fir'aun menangkap mereka dan menyiksa mereka. Itu fitrah manusia. Apalagi terkenal kan Fir'aun dengan kekejamannya, dengan kekejiannya tuh. Makanya ketika disuruh oleh Allah dakwah kepada Fir'aun, ada rasa khawatir, yaitu Nabi Musa. Kemudian atau ayat loh, atau bahkan dia nanti akan bertambah melampaui batas. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa Harun, la takhafa, janganlah kalian takut kepadanya, innani ma'akuma, sesungguhnya aku akan bersama kalian berdua, aku asma'u wa ara, aku senantiasa akan mendengar dan akan melihat. Nah, itu. Jadi ini ada contoh dari bagaimana rasa khawatir dulu Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Nah sekarang para dai begitu. Ya, ada sesuatu fitrah memang. Ya, tapi kita tidak boleh rasa takut ini kemudian melampaui batas. Apalagi zaman sekarang orang-orang seperti Firaun kan nggak seperti zaman dulu Firaun. Sekarang ya paling hanya sebatas dijauhi, hanya sebatas dilarang dan seterusnya. Ya, dan banyaklah dalil-dalil lain yang menerangkan tentang masalah-masalah ini. Jadi diulang bahwa jenis yang ketiga dari ulama adalah yaitu ulama-ulama atau dai-dai atau juru-juru dakwah yang mereka itu meninggalkan dakwah tauhid. Ya, mereka tidak peduli ya dengan akidah. Mereka tidak peduli memperbaiki akidah tauhid yang ada pada kaum muslimin. Mereka masih bodoh, yang penting mereka dakwah, mengajak orang, bahkan diselingi dengan ketawa-tawa, dengan cerita-cerita lucu, bahkan dari awal ceramahnya sampai kepada akhir ya hanya cerita-cerita, hanya menerangkan tentang kejadian-kejadian saja. Ya, bahkan membahas tentang perkara-perkara yang yang nggak ada gunanya kalau dalam agama itu. Ya, dan kebanyakan kita suka malah dengan ceramah-ceramah begitu. Betah ya sampai 2 jam, 3 jam dengarkan ceramah begitu ya, karena memang kita ini kebanyakan itu butuh tontonan, bukan tuntunan. Sekarang banyak orang itu datang ke ceramah-ceramah, ke tablik-tablik kabar, ustadz-ustadz yang terkenal, ustadz-ustadz yang ini, ya karena mereka itu mencari tontonan. Ya, bukan mencari tuntunan. Ya, jadi kita tidak demikian. Harusnya kita mencari tuntunan dalam agama kita. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Mana amalan yang bisa membawa kita ke surga, dan mana amalan yang bisa membawa kita ke neraka. Mana amalan-amalan yang bisa mengokohkan amal soleh kita, dan mana amalan-amalan yang bisa merusak atau menghapus amal-amal soleh kita. Harus belajar itu. Ya, maka diantaranya adalah kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang keimanan, kita belajar tentang akidah, ya, dan seterusnya. Di samping itu kita juga belajar tentang bahaya kemusyrikan, tentang jenis-jenis kemusyrikan dan yang lain-lainnya. Ya, supaya kita ini bisa menjalani kehidupan beragama kita ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dulu oleh Nabi dan para sahabat. Ya, kita ini berusaha untuk mencocokkan, kita berusaha itu untuk menyesuaikan apa yang ada pada kita sekarang ini dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi. Bukan masalah dunianya. Ya, sekarang kita piara onta, rumah kita kayak orang Arab, ya kita kemana-mana jalan kaki. Bukan itu. Itu kalau dunia nggak apa-apa, kita tidak menyesuaikan, tergantung dari masanya. Kita apalagi tinggal di Indonesia. Ya kadang-kadang orang alergi ya dengan Islam itu, sampai mereka mengatakan, yaudah kalau begitu kamu kemana-mana naik onta. Nggak usah pakai HP, nggak usah pakai laptop, nggak usah main medsos katanya. Ya, menyamakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Kita ini mencocokkan, menyesuaikan itu dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Karena dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul pernah mengatakan, idza kana syai'un min amri ya dunyakum fa antum a'lamu bihi minni wa in kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Itu Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, idza kana syai'un min amri, jika sesuatu itu dari urusan dunia kalian, ya idza kana syai'un min amri dunyakum, jika sesuatu itu dari urusan dunia kalian, fa antum a'lamu bihi minni, kalian lebih mengerti daripada saya. Ya.
Ya, karena sekarang udah berubah zaman. Ya, zaman dulu nggak ada laptop, zaman sekarang ada. Zaman dulu onta, zaman sekarang mobil, ada sepeda, ya bahkan makin berkembang. Ya, ada kereta, ada pesawat, ada kapal laut misalnya dan seterusnya. Serba modern zaman sekarang. Antum alamu bihim ini, kamu lebih ngerti daripada saya. Ya, kita mengolah daging kambing, kalau dulu mungkin hanya sebatas dibakar, hanya sebatas disop. Nah, sekarang perhatikan daging kambing diolah menjadi berbagai macam hidangan. Ya, terserah. Itu masalah dunia. Tapi idza kana syai'un min amri dinikum, jika sesuatu itu dari urusan agama kalian, ini agama nih. Ya, mengatur masalah ibadah, mengatur masalah akidah. Nah, kata Nabi, ya kembalikan fa'ilaya, maka kembalikan ke saya, kata Nabi. Kita nggak boleh ikut campur masalah agama. Masalah akidah kita tidak bisa ikut campur. Masalah bagaimana cara beribadah tidak boleh kita ikut campur. Walaupun kita orangnya sibuk misalnya, ya maka tidak bisa sholat zuhur yang 4 rakaat lalu kita jadikan 1 rakaat. Ya, tidak bisa kita yang sholatnya 5 waktu kemudian karena kita sibuk menjadi 2 waktu saja. Tidak bisa. Ya, kita karena sibuk ya kita cari jadwal haji tidak di bulan Zulhijjah. Kita cari yang gampang aja lah. Dia di bulan misalnya Rejab misalnya atau di bulan Jumadil Awal misalnya. Nggak bisa kita menentukan ya ibadah-ibadah, masalah-masalah ibadah seenak udel kita. Ya. Jadi kalau masalah agama ya fa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Ya, berkenaan dengan masalah sholat, masalah waktunya, jumlah rakaatnya, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, niatnya, sholatnya berjamaah, di mana tempatnya, dan lain-lain, kembalikan ke Nabi. Berkenaan dengan puasa Ramadan juga begitu, hanya bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Caranya pun harus dari sejak kita ini sahur, kemudian masuk waktu subuh, kemudian kita tidak boleh makan, minum, dan yang lain, sampai menjelang maghrib. Ya, dan itu harus mengikuti Nabi. Nabi teladan kita dalam masalah ini. Jadi kalau urusan agama kembalikan ke Nabi. Kalau masalah dunia terserah. Jadi janganlah kita ini apatis ya dengan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi dengan mengatakan kalau kamu betul-betul mau mengikuti Nabi, kalau begitu kamu nggak boleh naik motor lagi, nggak boleh naik mobil lagi. Nggak bisa bedain mana urusan dunia, mana urusan agama, nggak bisa bedain. Mereka mencela orang-orang yang mau mengikuti sunnah Nabi. Mereka mencemooh, mengejek orang-orang yang berusaha kafah, berusaha total dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, dengan celaan-celaan, dengan cacian-cacian, dengan ejekan-ejekan. Coba begitu. Dan ini sering kita dengar. Perkataan-perkataan mereka ya, yang mereka ini merendahkan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nggak usah peduli dengan cemoohan orang, karena kita beramal, kita melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul, kita mempunyai akidah yang benar, kita mempunyai akidah yang suci, yang bersih, kita menegakkan sunnah-sunnah Nabi, itu tidak peduli dengan ucapan orang. Seperti kemarin, ya sudah jelaskan berkenaan dengan para nabi yang mereka mendapatkan gangguan, yang mereka mendapatkan pendustaan ya dari orang-orang yang menolaknya. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kemarin, ya wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah engkau terhadap apapun yang mereka katakan. Sabar kita dengan apa yang katakan kepada kita. Yang penting kita sudah berada di atas jalan Islam yang benar, kita pertahankan. Ingat, hidup tidak akan lama. Tidak akan berasa. Ya, berapa banyak orang-orang yang tadinya berumur 15 tahun, tiba-tiba dia sudah selesai kuliah. Tiba-tiba dia sudah bekerja. Tiba-tiba dia sudah menikah. Tiba-tiba dia sudah punya anak. Tiba-tiba dia sudah punya mantu dan akhirnya punya cucu. Dan kemudian, yang normal ya, kemudian dia digotong oleh anak-anak dan menantunya. Coba. Nggak sadar, banyak sekali orang-orang yang nggak merasa hidupnya singkat. Nah, kalau kita pikirkan bahwa hidup kita singkat, manfaatkan hidup singkat kita ini untuk memuliakan agama Allah.
melaksanakan akidah, melaksanakan tauhid dengan benar, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, dan jauhi perkara-perkara yang menjauhkan kita dari agama. Nyesal kita kalau sekarang ini kita lebih disibukkan dengan dunia, kita lebih disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, bahkan perkara-perkara ini mengandung kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nanti kita akan menyesal ketika kita sudah mati, apalagi nanti di hari kiamat. Ya, sebagaimana sudah kita bahas dulu, orang ini menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia supaya dia bisa mengerjakan amal soleh yang selama ini dia tidak pernah kerjakan waktu dia di dunia. Nyesal ya. Ya, kalau sekarang enggak, dia senang dengan dengan hura-huranya, dengan foya-foyanya, dengan banyak tidurnya, dengan banyak main gamenya, dengan ngerokoknya, dengan bergaulnya, dengan teman-teman yang buruknya. Senang dia, bisa ketawa ketiwi. Ya, bisa bebas melakukan kemaksiatan, meninggalkan sholat, berbuat ini. Ketawa dia nanti di dunia, tapi dia menangis nanti di dalam kubur. Nyesel dia, apalagi nanti di hari kiamat. Ya, tolong camkan baik-baik nih buat anak-anak muda yang masih disibukkan dengan dunia, masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna, apalagi bergelimang dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau kita mengabaikan semua apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, kita nanti akan menyesal. Sekarang boleh kita bahagia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi kita nanti menyesal ketika kita sudah berpulang. Kalau kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, barulah kita menangis jadi-jadinya. Ya, itu. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ingat, dunia ini singkat. Ya, saya sendiri ingat sekarang udah hampir 60. Abang saya aja udah 63, 62, 63, coba bayangkan. Ya, kakak saya yang lain juga begitu. Udah ada yang udah pada sepuh, udah pada pensiun misalnya. Bahkan kakak kita juga sudah ada yang berpulang, yang sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Nah, kita juga suatu waktu akan menyusul mereka. Suatu waktu akan menyusul mereka. Nah, anak-anak kita sekarang udah umur 30, ada yang 32, udah punya anak, bahkan anaknya ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. Yang nggak berasa nanti mereka akan menjadi kita, akan tua juga. Anak-anak mereka nanti sekolah SD, nggak sadar SMP, SMA, kemudian kuliah, tiba-tiba anak mereka yang perempuan dilamar, atau anak laki-lakinya minta diantar sama abinya untuk melamar pilihannya, coba. Tiba-tiba anak kita sudah punya cucu, nggak berasa. Nah, anak-anak kita pun nanti akan menyusul kita sebagai orang tuanya, juga dimasukkan ke dalam liang. Dunia itu singkat. Makanya kalau tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya jangan salahkan nanti menyesal di liang lahat. Nanti kita akan menyesal di alam barzah, apalagi nanti di hari kiamat. Ayo, mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita. Ya, bagi kita yang udah umur hampir 60 atau sudah 60, ayo manfaatkan. Bukan kita tidak boleh menikmati dunia, bukan tidak boleh kita berjalan-jalan, tidak boleh kita ngopi, tidak boleh kita makan bakso bareng, bukan berarti kita nggak boleh kita makan bebek dia goreng misalnya, boleh silahkan. Tapi jangan lupa untuk beribadah kepada, jaga akidah kita, jaga tauhid kita, jaga keimanan kita bawa sampai mati. Ya, nah itu. Nah, harusnya ini yang harus dipahami dulu oleh kita, dan ini juga yang harusnya dijelaskan oleh para ulama sebetulnya bagaimana mengajarkan akidah terlebih dahulu. Baik, itu aja dulu yang bisa kita sampaikan. Ini juga masih bersambung, insya Allah mudah-mudahan besok yang terakhir. Baik, itu aja yang bisa disampaikan, yang mudah-mudahan berfaedah, mudah-mudahan dipahami, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita akan lanjut pada tanggal 21 Januari. Baik, dicukupkan dulu sampai di sini. Ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم